Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa yang ada di luar alam semesta yang kita kenal? Jika kita bisa terus bergerak ke ujung terjauh alam semesta, apakah kita akan menemukan sesuatu, atau justru ketiadaan? Alam semesta adalah tempat yang luar biasa luas, bahkan begitu luasnya sampai kita tidak bisa melihat semuanya. Yang bisa kita amati disebut alam semesta teramati, yaitu bagian alam semesta yang cahayanya sudah sampai ke kita sejak Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Namun, para ilmuwan percaya bahwa di luar apa yang bisa kita lihat, masih ada lebih banyak lagi. Tapi, apa sebenarnya yang ada di luar sana? Apakah alam semesta ini tidak terbatas? Atau ada dinding tak kasat mata yang membatasinya? Atau mungkin ada alam semesta lain di luar sana? Di video ini, kita akan menjelajahi teori-teori ilmiah tentang apa yang mungkin ada di luar alam semesta kita. Bersiaplah, karena kita akan masuk ke salah satu misteri terbesar di alam semesta. Selamat datang di channel MERP. Mari kita mulai perjalanan yang penuh dengan misteri ini. I always do this to myself. I always sacrifice myself. Oh darling. Saat kita melihat ke langit malam, kita sebenarnya sedang melihat ke masa lalu. Cahaya dari bintang-bintang yang kita lihat bisa jadi telah berjalan jutaan tahun sebelum akhirnya mencapai mata kita. Alam semesta yang bisa kita lihat ini disebut alam semesta teramati. Ini bukan berarti alam semesta berhenti di situ, tetapi karena cahaya hanya bisa berjalan dengan kecepatan tertentu, kita hanya bisa melihat sejauh cahaya itu telah sampai kepada kita sejak awal mula waktu, yaitu sejak Big Bang 13,8 miliar tahun yang lalu. Jadi, kita seperti berada di dalam gelembung raksasa dengan jarak sekitar 46 miliar tahun cahaya ke segala arah. Tapi, apa yang ada di luar gelembung ini? Jika alam semesta memang memiliki batas, apa yang terjadi jika kita mencoba melewatinya? Apakah kita akan menabrak dinding tak terlihat, atau justru tiba-tiba muncul di tempat lain? Menurut teori relativitas Einstein, alam semesta bisa jadi melengkung, seperti permukaan bola raksasa. Jika itu benar, maka berjalan jauh dalam satu arah akhirnya akan membawa kita kembali ke titik awal, seperti berjalan mengelilingi bumi. Namun, jika alam semesta benar-benar tak terbatas, maka ia tidak punya ujung, hanya terus meluas untuk selamanya. Jadi, pertanyaannya masih tetap sama. Jika kita bisa pergi lebih jauh, apa yang akan kita temui? Salah satu teori paling sederhana adalah alam semesta ini tak terbatas. Artinya tidak ada ujung, tidak ada batas, dan jika kita bisa terus bergerak ke depan, kita tidak akan pernah menemukan akhir. Teori ini didukung oleh konsep inflasi kosmik, yaitu bahwa sejak Big Bang, alam semesta terus mengembang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jika benar, maka bagian yang kita lihat sekarang hanyalah sebagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Namun, karena cahaya hanya bisa berjalan dengan kecepatan terbatas, kita tidak bisa melihat seluruhnya, hanya bagian yang cukup dekat untuk cahayanya mencapai kita. Jadi, mungkin di luar sana, alam semesta ini hanya terus membentang tanpa batas untuk selama-lamanya. Tapi, bagaimana jika alam semesta kita bukan satu-satunya? Bagaimana jika ada banyak alam semesta lain di luar sana? Teori multiverse menyatakan bahwa alam semesta kita hanyalah salah satu dari banyak alam semesta lain.
yang masing-masing bisa memiliki hukum fisika yang berbeda. Salah satu ide dalam teori ini disebut eternal inflation, yang mengatakan bahwa alam semesta terus menciptakan gelembung-gelembung baru, masing-masing berkembang menjadi alam semesta sendiri. Jika benar, maka di luar sana mungkin ada tak terhitung banyaknya alam semesta lain yang tidak bisa kita lihat. Dan jika ada alam semesta lain, mungkinkah ada versi lain dari diri kita di sana? Tapi ada satu kemungkinan lain. Bagaimana jika di luar alam semesta ini tidak ada apa-apa? Bukan ruang kosong yang luas, bukan alam semesta lain, tapi benar-benar ketiadaan. Tidak ada materi, tidak ada energi, tidak ada ruang, bahkan tidak ada waktu. Ini sulit dibayangkan, karena kita terbiasa berpikir bahwa ruang harus selalu ada. Tapi, jika alam semesta ini adalah satu-satunya yang ada, maka di luar batasnya bisa jadi tidak ada apa-apa sama sekali. Jika benar, maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana sesuatu bisa muncul dari ketiadaan? Jika ada sesuatu di luar alam semesta yang kita kenal, mengapa kita tidak bisa melihatnya? Jawabannya ada pada kecepatan cahaya. Alam semesta telah berusia 13,8 miliar tahun. Tetapi karena ruang itu sendiri juga mengembang, bagian terjauh yang bisa kita lihat sekarang berjarak 46 miliar tahun cahaya dari kita. Cahaya dari tempat yang lebih jauh dari itu belum sempat sampai kepada kita, atau mungkin tidak akan pernah sampai. Inilah alasan mengapa kita tidak bisa melihat apa yang ada di luar alam semesta teramati. Jadi, jika ada sesuatu di luar sana, mungkin kita memang tidak ditakdirkan untuk pernah mengetahuinya. Tapi meskipun kita punya keterbatasan, ilmuwan tetap mencoba mencari cara untuk melihat lebih jauh. Salah satu caranya adalah dengan teleskop luar angkasa seperti James Webb Space Telescope. Teleskop ini bisa melihat cahaya yang sangat redup dan juga sangat tua, yang berasal dari masa-masa awal alam semesta kita. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana alam semesta berkembang dari waktu hingga ke waktu. Namun meskipun teknologi semakin maju, masih ada batasan yang tidak bisa kita lewati. Horizon kosmik, yaitu batas di mana cahaya tidak bisa mencapai kita. Jadi, meskipun kita bisa melihat lebih jauh dari sebelumnya, masih ada misteri yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan oleh kita. Jika teori multiverse benar, maka mungkin ada alam semesta lain dengan kondisi yang sangat mirip dengan kita. Bahkan mungkin ada versi lain dari diri kita di sana. Bayangkan, ada alam semesta di mana semua terjadi sama persis dengan kehidupan kita, kecuali satu detail kecil yang berbeda. Atau ada alam semesta lain di mana hukum fisikanya berbeda total, sehingga tidak ada bintang atau bahkan planet. Jika benar ada banyak alam semesta, maka pertanyaannya bukan lagi apakah kita sendirian di alam semesta, tetapi berapa banyak versi kita yang ada di luar sana. Tapi bagaimana jika alam semesta kita memang memiliki batas? Apa yang akan terjadi jika kita mencoba melewatinya? Saat ini, kita tidak tahu apakah itu mungkin. Bahkan jika kita punya teknologi canggih, ada batasan fisika yang tidak bisa kita lewati, seperti kecepatan cahaya dan ekspansi alam semesta. Namun, dalam teori sains fiksi, ada konsep seperti lubang cacing atau warp drive yang mungkin bisa membantu kita menjelajahi bagian-bagian alam semesta
yang tidak bisa kita lihat sekarang. Jadi, meskipun saat ini tampak mustahil, siapa tahu di masa depan kita mungkin bisa menemukan cara untuk menjelajahinya. Tapi bagaimana jika di luar alam semesta ini tidak ada apa-apa? Tidak ada ruang, tidak ada waktu, hanya ketiadaan. Ini adalah konsep yang sulit dibayangkan, karena kita selalu berpikir bahwa segala sesuatu harus berada di dalam sesuatu. Tapi, jika di alam semesta ini satu-satunya yang ada, maka tidak ada luar dari alam semesta kita. Jika benar, maka itu berarti kita hidup di satu-satunya realitas yang pernah ada, tanpa alternatif lain. Itu membuat alam semesta kita menjadi sesuatu yang benar-benar unik dan juga luar biasa. Jadi, apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta ini, atau ada sesuatu di luar sana yang belum bisa kita pahami? Jadi, apa yang sebenarnya ada di luar alam semesta kita? Apakah alam semesta ini tidak terbatas? Apakah ada multiverse? Atau mungkin di luar sana hanya ada ketiadaan? Hingga saat ini, kita belum memiliki jawaban pasti. Namun, satu hal yang pasti, semakin banyak kita mempelajari alam semesta, semakin banyak pertanyaan baru yang muncul. Dan itulah yang membuat eksplorasi ini begitu menarik. Bagaimana menurut kalian? Dari semua teori yang kita bahas tadi, mana yang paling masuk akal menurut kalian? Atau mungkin kalian punya teori sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Subscribe untuk lebih banyak konten sains menarik. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.